Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai good people, selamat datang di Salkaura Official Channel. Nah, video ini sengaja aku buat untuk menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman yang lain yang menanyakan mengenai video aku yang sebelumnya, yang ini, yang tutorial cara membuat MTR, Mandiri Tabungan Berencana secara online kayak gitu. Nah, di sini karena terlalu banyak dan aku agak sulit menjelaskan detail satu persatu. Jadi di sini aku jelasin dikit-dikit dulu ya, teman-teman. Yang pertama, ada pertanyaannya itu dari Bapak Ciming. Nah, Bapak Indra Ciming ini menanyakan mengenai cara mendapatkan sertifikat MTR-nya gimana ya, Kak? Gitu. Nah, sebelumnya kan aku sudah bilang untuk Mandiri Tabungan Berencana itu kita buat auto debit setiap bulannya dari rekening utama dan ada mendapatkan asuransi seperti itu. Nah, untuk asuransinya asuransi jiwa. Jadi, untuk asuransi jiwa itu kita membutuhkan sertifikat kayak gitu. Itu gratis ya. Jadi, MTR fasilitas tambahannya adalah asuransi jiwa. Untuk cara mendapatkan sertifikat MTR-nya, di situ aku udah sempat jawab. Kalau untuk sertifikatnya sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan, Pak, karena ketika cair jatuh tempo MTR-nya, maka dana akan kembali ke rekening utama. Tapi kalau memang teman-teman ada waktu, boleh di-print, boleh dibawa buku tabungan dengan KTP, datang saja langsung ke Bank Mandiri, bilang mau print MTR, kayak gitu, print sertifikat MTR. Nah, sebenarnya sertifikat MTR itu berfungsi ketika teman-teman mau cair tiba-tiba. Jadi misalnya teman-teman lagi ada di mana gitu ya, lalu membutuhkan dana nih. Nah, kemudian teman-teman mau cairkan MTR-nya, Mandiri Tabungan Rencananya. Teman-teman bisa cairkan dari HP juga, karena kan kita buatnya dari HP, cairkannya dari HP, tapi membutuhkan sertifikat itu. Nanti ada minta masukkan beberapa kode-kode kayak gitu, kode seri huruf dan angka kayak gitu. Nah, mungkin itu bisa menjawab ya Pak Indra Ciming. Kemudian yang berikutnya dari Daily Bella, Mbak Daily Bella menanyakan kalau penerima manfaat kita sendiri boleh nggak kayak gitu. Waktu teman-teman nanti membuka rekening MTR, itu kan ada bagian penerima manfaat. Contoh kalau di aku buat di tutorialnya itu Siti Putri Patra. Penerima manfaat ini adalah orang yang akan kita berikan uang kita itu jika maaf kata kita tutup usia kayak gitu. Nah, jadi kalau bisa jangan nama pacar ya teman-teman, jangan nama keluarga teman-teman juga. Jadi kalau bisa usahakan namanya itu nama keluarga teman-teman yang ada di kartu keluarga. Kalaupun ternyata tidak ada di kartu keluarga, nggak apa-apa. Yang penting adalah keluarga yang sah. Karena kalau misalnya teman-teman buat nama si penerima manfaat itu pacar atau teman gitu ya, itu nggak berlaku ya teman-teman. Biasanya akan susah saat maaf kata jika ada klaim. Nah, jadi intinya kalau nama penerima manfaat itu tidak boleh kita sendiri ya Mbak, karena nama penerima manfaat itu nantinya berguna ketika maaf kata kita tutup usia kayak gitu. Artinya orang yang mendapatkan keuntungan jika kita tidak ada seperti itu. Nah, semoga menjawab ya Mbak Daily Bella. Kemudian yang ketiga ada Mbak Aisti yang menanyakan, Kak, aku dari kemarin mau buka tabungan berencana, tapi aku mau pastiin apa yang dimaksud nama penerima itu, Kak. Nah, ini pertanyaannya sama dengan Mbak Daily Bella ya. Dan itu apakah harus akurat menyerupai nama orang atau boleh diberikan nama lain seperti tujuan tempat belajar? Nah, untuk Mbak Aisti, ini namanya harus akurat. Jadi, nama penerimaan manfaat itu, aku ulangin sekali lagi, nama penerima manfaat adalah nama ahli waris deh gampangnya. Nama orang yang mau kita berikan uang atau manfaat jika kita meninggal dunia. Intinya kayak gitu. Jadi intinya nama ahli waris kayak gitu. Nama penerima manfaat itu sama dengan nama ahli waris gitu. Maaf kata seperti itu. Semoga menjawab ya Mbak Aisti. Dan itu harus akurat ya teman-teman. Jadi contohnya, kalau teman-teman lihat di tutorialnya itu kan aku kasih nama penerima manfaatnya itu Siti Putri Patra gitu. Jadi namanya itu harus sesuai kartu keluarga atau harus sesuai dengan KTP. Nggak bisa misalnya namanya Mutia Sari Monroe, terus kita buat Noero gitu. Nah, itu nggak bisa. Jadi kalau bisa sesuaikan balik lagi dengan kartu keluarga atau KTP dari nama penerima manfaat.
Itu semoga menjawab ya Mbak Aiski. Next, pertanyaan selanjutnya dari Ugi CDG. Nah, Mbak Ugi CDG menanyakan, Kak, cara cek saldonya untuk membedakan yang tabungan utama dan rencana di sebelah mana ya? Kok aku klik yang rencana nggak keluar saldonya? Nah, harusnya sih keluar. Ini aku tampilin seperti ini. Nah, kayak gini ya teman-teman. Jadi di sini ada teman-teman lihat, di situ ada di bagian pertama ini, yang ini tabungan utama, dan kemudian di bawahnya itu ada kelihatan ya nomor rekening lain, itu tabungan berencana. Nah, kalau teman-teman mau lihat saldonya, gampang, tinggal klik aja. Ini tutorialnya, langsung aku kasih. Jadi teman-teman tinggal langsung klik aja nomor rekeningnya yang 123456678 ya. Nanti akan muncul seperti ini, sisa saldo 5 juta sekian. Nah, itu tadi tutorial cara melihat, mengecek saldo tabungannya ya Mbak Ugi CDG. Semoga membantu ya Mbak untuk jawabannya kayak gitu. Nah, kemudian di sini ada Mbak Lela Lestiana. Mbak Lela Lestiana ini menanyakan, Mbak, cara menambah uang di luar MTR-nya gimana ya Mbak? Tadi kan sudah saya informasikan di awal, ketika teman-teman membuka Mandiri Tabungan Berencana, ini MTR nih, teman-teman buka MTR. Itu kan teman-teman setiap bulannya akan di auto debit dari rekening utama ke rekening Mandiri Tabungan Berencana ya. Nah, sebenarnya tanpa teman-teman tambahkan, itu dia akan memotong secara otomatis. Tapi Mbak Lela Lestiana menanyakan bagaimana cara menambah uang di luar MTR-nya. Gampang, tinggal teman-teman transfer aja dari rekening lain ke rekening MTR-nya. Jadi di situ kan yang tadi kayak pertanyaan dari Mbak Ugi CDG, di situ kan ada muncul nomor rekeningnya ya, contohnya yang kayak gini. Nah, itu langsung aja transfer ke nomornya itu, kayak gitu. Cuman sebenarnya kita nggak sarankan ya, karena takutnya ketika pencairan itu akan menjadi chaos. Contoh, diambil MTR 100.000 per bulan dalam jangka waktu 12 bulan, 1.200.000 kan seharusnya dicairkan, nanti mungkin ada bunganya sekitar berapa rupiah. Tapi kalau misalnya teman-teman tambahkan bulan ini 300 ditransfer lagi, bulan depan 700 ditransfer lagi, nanti kalau teman-teman lupa gimana? Ngeceknya bisa sih dari rekening koran, tapi kan kerjaan lagi ya gitu. Jadi kalau bisa nggak usah dibuat nambah uang di luar MTR sih. Kalau teman-teman mau, cek video aku yang ini, karena di situ ada tutorial cara membuat deposito secara online. Daripada teman-teman tambahkan ke MTR, mendingan teman-teman tambahkan buat deposito secara online. Karena deposito bisa dimulai dari 1 juta rupiah dengan menggunakan handphone teman-teman. Nah, itu semoga membantu ya Mbak Lela Lestiana. Kemudian berikutnya dari Mas Aziz 505. Nah, Mas Aziz ini menanyakan, misal tempo 1 tahun, tapi belum sampai 1 tahun, kalau mau diambil kena cas. Iya Mas, kena cas. Jadi kalau MTR ini seperti yang mungkin sudah di awal aku jelaskan, hanya bisa diambil ketika jatuh tempo. Tanpa kita minta, nanti akan kembali ke rekening sendiri. Tapi kalau misalnya mau dicairkan bisa, hanya saja dia terkena cas. Kalau mau dicairkan bisa, tapi terkena cas kayak gitu. Casnya berapa? Nah, casnya itu nanti teman-teman bisa cek ketika teman-teman, ini aku langsung kasih aja deh tutorialnya. Ini tutorial cara menutup rekening tabungan berencana berikut dengan berapa sih biayanya, tapi terpisah ya, nggak di video ini, cuman videonya yang ini. Semoga berguna ya teman-teman. Next, nah ini dari Mbak Fati Akvia. Mbak Fati Akvia ini menanyakan, halo Kak, mau tanya dong, ini nanti kalau udah jatuh tempo otomatis masuk ke rekening kita kan ya, dana yang terpotong per bulan serta bunga? Bener Mbak, jadi seperti yang aku informasikan, langsung masuk ke rekening utama kita. Tadi aku baca-baca kok ada yang, aduh maaf ya teman-teman, syutingnya di belakang rumah soalnya, ini kolam renang backlight jadi harus ditutupin. Nah terus ditanya, tadi aku baca-baca kok ada yang udah jatuh tempo tapi uang belum kembali ke tabungan ya, semoga tercerahkan. Nah Mbak Fati Akvia, jadi sebenarnya kalau untuk sejauh ini ya, tabungan berencana yang kita buat secara online itu jika jatuh tempo langsung masuk ke rekening utama. Yang
tadi jatuh tempo uangnya belum kembali ke tabungan, coba dicek lagi. Biasanya itu yang dibuat secara offline. Offline itu artinya customernya atau nasabahnya datang ke bank dan membuka MTR secara offline, langsung melalui customer service. Biasanya sih ada di inputan customer service yang kurang, makanya agak lama kayak gitu pencairannya. Jadi boleh, kalau misalnya tidak cair, biasanya dibuat secara offline di bank, dan untuk mencairkannya silahkan bawa KTP, buku tabungan, atau HP. Kalau dari HP ke banknya, temuin aja CS-nya. Tapi jarang sih, karena aku udah 4-5 kali buka sama teman-teman yang lain, banyak itu nggak ada yang nggak cair ke rekening kayak gitu. Next, Mbak Lili Suryani menanyakan, Kak, kalau udah jatuh tempo cairin tabungannya gimana? Auto ditransfer atau gimana ya? Itu auto ditransfer, Mbak, balik ke rekening masing-masing kayak gitu. Nah, mungkin segitu dulu video buat kali ini. Semoga bermanfaat ya buat teman-teman. Oh iya, buat teman-teman, ini kan aku ada sharing baru yang MTR ya. Bantuin aku buat subscribe dong. Jadi aku lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten yang edukatif selanjutnya. Buat teman-teman yang mau nonton untuk tutorial cara membuat deposito secara online, boleh dicek video yang ini ya. Atau kalau misalnya repot, nanti aku buatin deh video terpisahnya. Sekian dulu, semoga informasi yang aku jawab berguna untuk teman-teman. Dan sekali lagi, untuk tutorial cara menutup rekening tabungan berencana itu aku buatkan terpisah ya, tadi cuplikannya aja. Sekian dulu buat teman-teman yang sudah menonton video aku. Buat teman-teman yang suka video ini, boleh dibantu untuk like-nya. Buat teman-teman yang punya ide-ide kreatif berikutnya atau saran-saran aku mau buat video apa lagi ke depannya, boleh komen di bawah. Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel aku, karena dengan mensubscribe ini kalian membantu menyemangati aku untuk membuat video-video berikutnya. Bantuin subscribe dong, jangan nonton baik, bantuin subscribe. Kalau nggak tahu juga nanti aku buatin deh cara tutorialnya. Demikian video kali ini, terima kasih buat yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye good people.